Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu menghitung selisih kas kecil. Adapun hasilnya sebagai berikut. Apa itu kas? Secara umum, istilah selisih kas adalah suatu penyebab yang terjadi atas kelebihan atau kekurangan kas, di mana selisih ini didapat dari catatan akuntansi maupun dengan kas fisik yang ada. Sehingga seperti pembahasan di atas bahwa pengertian kas adalah aktivitas perusahaan yang berbentuk uang tunai seperti uang kertas, logam, cek wasel, dan sebagainya. Sebagai contoh, bagian keuangan PT ABC melakukan perhitungan fisik kantor yang tersimpan di bank sebesar 15 juta rupiah. Sementara angkutan yang menyelesaikan laporan keuangan ternyata menghasilkan kas sebesar 14 juta rupiah. Nah, seperti inilah yang terjadi antara kas fisik atau bank dengan pencatatan keuangan perusahaan yang menghasilkan selisih nominal kas tidak sama. Secara kesimpulan, hasil ini juga bisa diketahui melalui rekonsiliasi bank, yang merupakan cara untuk membandingkan saldo rekening bank dengan buku kas perusahaan. Ketahui jenis-jenis selisih kas. Yang pertama, selisih kas lebih. Biasanya selisih kas lebih ini menggambarkan keadaan yang terjadi di mana nominal kas fisik lebih besar dari pencatatan keuangan perusahaan. Yang kedua, selisih kas kurang. Bagian selisih kas kurang ini menggambarkan keadaan yang sebaliknya, di mana kas fisik lebih kecil dibanding dengan pencatatan keuangan. Secara kesimpulannya, walaupun jumlah kas fisik Anda lebih besar dari pencatatan keuangan, namun Anda harus mencari kelebihan tersebut, karena hal ini bertujuan untuk memastikan kesalahan pencatatan yang terjadi di dalam bisnis Anda. Apa penyebab terjadinya selisih? Yang pertama, penyebab terjadinya selisih yaitu terjadinya selisih kas besar dan kas kecil adalah karena adanya kesalahan menginput nominal dari setiap jenis transaksi pemasukan dan pengeluaran sebagai biaya operasional perusahaan. Seperti contohnya pembayaran listrik sebesar 3 juta rupiah, namun ketika dicatat pembayaran listrik sebesar 5 juta rupiah. Nah, penyebab selisih inilah yang terjadi atas keliruan nominal dan mengakibatkan bukti fisik nominal lebih kecil daripada pencatatannya. Yang kedua, keliru dalam memberikan kembalian nominal kecil maupun besar. Selanjutnya, penyebab ini terjadi atas transaksi keuangan, di mana sebagai bendahara yang membelanjakan kebutuhan perusahaan tentu akan membulatkan nominal tersebut di atas. Nah, biasanya uang yang dibelanjakan akan memberikan sisa kembalian serta nota bukti transaksi. Oleh sebab itu, biasanya sisa kembalian ini tidak persis dengan nominal pembayarannya. Seperti contoh pembelian ATK seharga 24.250, kemudian uang yang diberikan sebesar 30.000. Nah, justru itu kembalian yang diterima ialah sebesar 5.500 dan mengakibatkan selisih kas. Bagaimana dampak terjadinya selisih kas tidak teratasi? Dengan penyebab yang terjadi sebelumnya, tentu akan memberikan dampak bagi perusahaan, di mana dampak ini akan mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan keuangan secara real. Adapun dampak yang mencerminkan selisih kas yaitu satu, menciptakan kebiasaan pemalsuan nominal. Bukan hal biasa lagi ketika ada pegawai perusahaan menciptakan kebiasaan tidak jujur, yaitu seperti pemalsuan nominal, di mana perbedaan nominal yang kecil atau besar ini akan mengakibatkan ketidakdisiplinan laporan keuangan secara benar dan menimbulkan kondisi keuangan perusahaan tidak berkembang. Yang kedua, pemilik bisnis tidak mengetahui kondisi keuangan secara real. Kemudian dampak ini juga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat diketahui secara real oleh pemilik bisnis, yaitu seberapa besar laba atau kerugian yang diterima, sehingga ada tujuan laporan keuangan secara real inilah yang akan membantu bagian manajemen untuk memutuskan strategi keuangan. Tetapi, apabila data yang dilaporkan secara tidak dengan keadaan asli, maka hal ini akan merugikan serta akan membahayakan perusahaan. Contoh soal dan pencatatannya. Satu contoh jurnal selisih kas. PT Sukses Kemilau melakukan pencatatan laporan keuangan setiap bulannya. Sebelum tutup buku bulanan, kemudian PT Sukses menghitung perbandingan nominal kas fisik dengan pencatatan saldo akhir.
Namun, yang terjadi pada minggu ketiga bahwa pusat melakukan pemerintahan audit, yaitu ternyata kas fisik sebesar 35 juta rupiah. Sementara dalam pencatatan laporan senilai 30 juta rupiah, sehingga selisih yang terjadi sebesar 5 juta rupiah. Adapun jurnal selisih kas kecil adalah DR kas 5 juta rupiah, CR selisihnya 5 juta rupiah. Contoh jurnal selisih kas kurang. Yang pertama contohnya, seperti pembahasan sebelumnya bahwa kas kurang adalah kebalikan dari kas lebih, di mana kas fisik memberikan nominal kecil dari saldo pencatatan laporan. Contoh, PT Sukses melakukan audit dengan menghitung kas fisik sebesar 30 juta rupiah, sedangkan pencatatannya sebesar 35 juta rupiah. Maka selisih sebanyak 5 juta rupiah. Dengan jurnal ini, dari selisih kas 5 juta, CR kas 5 juta rupiah. Penjelasan terakhir. Itulah penjelasan singkat mengenai selisih antar kas yang sering terjadi di dalam perusahaan Anda, sehingga akan mengakibatkan dampak kerugian yang terjadi apabila Anda tidak melakukan pembetulan pencatatan keuangan. Sesuai pembahasan di atas, bahwa pengertian kas adalah harta yang menunjukkan keadaan seberapa besar uang tunai yang Anda miliki, bahkan bisa menyebabkan terjadi selisih keuangan dalam perusahaan Anda. Untuk itu, jika Anda ingin memiliki pencatatan yang real time dan tidak memiliki kesalahan input dari segala jenis transaksi secara sistematis, maka cobalah untuk memanfaatkan teknologi akuntansi Harmoni. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.